Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tafida Najma Berliani dengan NIM 23203027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website Al Jazeera Learning Arabic. Website ini merupakan platform pendidikan terbuka dan gratis yang menyediakan pembelajaran bahasa Arab secara interaktif dan mudah, sehingga membantu para pembelajar untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan bahasa Arab mereka. Website ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama, ada opsi pemilihan bahasa. Di sini tersedia bahasa Inggris, Prancis, Turki, Arab, dan Spanyol, sehingga memudahkan pengguna untuk memahami instruksi dan navigasi pada website ini. Selanjutnya ada grammar. Grammar ini berisi materi tata bahasa dalam bentuk artikel dan juga latihan, dan tersedia dalam berbagai tingkatan. Di sini ada elementary, intermediate, dan lain sebagainya. Materinya disajikan dalam bentuk teks. Di sini belum memiliki harokat, dan untuk menambah harokat bisa menggunakan fitur ini. Nah, sehingga akan memunculkan harokat dan memudahkan untuk membaca teks ini. Di bawahnya juga terdapat translate dalam bentuk bahasa Inggris. Dan terakhir terdapat latihan yang bisa dikerjakan. Selanjutnya ada blogs. Blogs ini berisi artikel tentang pembelajaran, budaya, dan juga tips. Di sini ada strategi pembelajaran, pengajaran maharoh istimak, dan lain sebagainya. Selanjutnya lagi question. Di sini berisi berbagai pertanyaan dan jawaban dari pengguna website ini. Di sini terdapat pertanyaan dan juga jawabannya. Selanjutnya ada tes, yaitu berisi latihan berbagai keterampilan bahasa untuk menentukan level kemampuan sebelum menggunakan website ini. Di sini ada tes qiraah, mufrodat, maharoh, dan juga qawaid. Dalam tes ini juga tersedia dalam berbagai tingkatan, ada pemula, menengah, dan juga lanjutan. Untuk mengerjakan tes bisa klik ini. Nah, nanti akan muncul soal dan bisa dikerjakan. Selanjutnya ada course atau kursus. Di sini berisi kursus bahasa Arab atau kelas kursus bahasa Arab dari website ini dan tersedia dalam berbagai tingkatan. Ada beginner, intermediate, advanced, dan lain sebagainya. Nah, untuk bergabung dengan kursus ini bisa klik ini. Nah, namun kursus ini berbayar. Di sini tersedia keterangan untuk harganya dan juga durasi, level, jumlah siswa, dan juga jadwalnya. Ini. Selanjutnya ada news in level. Di sini tersedia berbagai topik berita seperti politik, olahraga, ekonomi, kesehatan, budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Namun, news in level ini hanya tersedia topik-topiknya saja, belum memiliki artikel apapun di dalamnya. Selanjutnya ada pembagian level untuk penyajian materi, tersedia beginner, intermediate, dan advanced. Di sini tersedia lagi berbagai tingkatan seperti introductory, beginner, dan elementary yang bisa dipilih oleh pengguna sesuai tingkatan mereka. Di sini terdapat materi dalam bentuk video dan juga teks. Nah, untuk videonya bisa dilihat juga. Di sini terdapat teks dari video ini dan teks ini bisa ditampilkan maupun disembunyikan, sehingga bisa untuk pembelajaran istimak maupun qiraah. Nah, untuk menambah harokat dalam teks ini bisa menggunakan fitur ini. Nah, akan memunculkan harokat sehingga memudahkan untuk membaca teks. Nah, di sini juga terdapat mufrodat-mufrodat dari teks dan juga video dan juga ungkapan-ungkapan.
Nah, di لأننا sini في juga العطلة terdapat latihan نزور الأقارب dari والأصدقاء materi yang telah ونذهب dipelajari. إلى شاطئ البحر Ini bisa وإلى dikerjakan الحدائق dan الخضراء. setelah selesai mengerjakan nanti نعم، akan muncul hasilnya. أنا أحب العطلة، Ini لكنني merupakan أحب sumber مدرستي referensi أيضا. dari video ini, bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya ini untuk mendownload teks bahasa Arabnya seperti ini, bisa disimpan. Kemudian ini untuk memperkecil huruf dan ini untuk memperbesarnya. Selanjutnya, di sini ada fitur lain seperti level test, namun ini sama seperti fitur tes yang di atas tadi, seperti ini. Nah, sama seperti fitur tes yang ini, berisi tes maharoh, qiraah, mufradat, dan juga qawaid. Selanjutnya ada fitur vocalization. Di sini untuk menambahkan harokat pada teks Arab. Nah, bisa dimasukkan di sini teks Arabnya. Kemudian klik ini dan ini. Nah, kemudian klik lagi. Nah, nanti akan muncul teks dengan harokat di sini. Selanjutnya ada fitur Ask the Teacher. Di sini untuk bertanya kepada guru, bisa bertanya tentang materi ataupun hal-hal yang belum diketahui. Nah, bisa mengisi nama, alamat email, subjek, dan juga pertanyaannya. Nanti klik ini dan klik submit. Nah, untuk melihat pertanyaannya bisa dilihat di sini dan nanti akan terdapat jawabannya. Seperti tadi, ada pertanyaan dan juga jawabannya. Website Al Jazeera Learning Arabic ini cocok digunakan untuk tingkat pemula seperti MTS hingga tingkat profesional. Website ini juga dapat dimanfaatkan guru sebagai sumber materi ataupun bahan ajar dengan mengambil teks bacaan, dialog komunikatif, artikel media, materi tata bahasa, dan lain sebagainya. Siswa juga dapat memanfaatkan website ini secara mandiri untuk mengulang materi, mendengar audio dan video, membaca teks, dan mengevaluasi kemampuan melalui latihan-latihan dalam website ini. Website ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya diantaranya, yang pertama, website ini adalah platform terbuka dan gratis dan menyajikan bahasa Arab dengan pendekatan interaktif, sehingga dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Yang kedua, menyajikan berbagai materi bahasa Arab dengan tingkat bahasa yang bervariasi dari intermediate hingga advance. Yang ketiga, konten yang disajikan beragam dengan tema menarik, misalnya pengaruh Arab dalam peradaban Eropa, cerita tentang hewan, dan kehidupan Muslim di berbagai negara. Yang terakhir, berfokus pada konteks aktual dan relevan, sehingga dapat memberikan pembelajaran bahasa sekaligus wawasan budaya. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak tersedia opsi pemilihan bahasa Indonesia pada opsi pilihan bahasa ini. Sehingga kurang ramah bagi pengguna pemula dari Indonesia yang tidak terlalu fasih bahasa Inggris atau bahasa lain yang tersedia pada opsi pilihan bahasa ini. Yang kedua, keterampilan membaca lebih dominan karena materi cenderung tekstual, sehingga keterampilan mendengar dan berbicaranya kurang mendapat perhatian yang cukup dalam materi pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya tutor atau interaksi langsung dengan pengajar, sehingga pengguna tidak dapat mendapatkan umpan balik secara personal yang sangat penting untuk kemajuan belajar bahasa. Yang terakhir, konten terlalu banyak dapat membuat pengguna kewalahan dalam memahami materi yang
harus dipelajari dan dalam urutan apa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.